senantiasa terus limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqomah insya Allah mengikuti sunnahnya beliau hingga akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali di Majelis Tadarus Al-Qur'an. Ini adalah sebuah majelis yang insya Allah menjadi wasilah bagi kita untuk semakin dekat dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya membaca ayat-ayatnya saja, tetapi juga mentadaburi, tazkiyatun nafs, serta mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Semoga setiap langkah kita berkumpul di majelis ini, menuju hadirnya kita di majelis ini, dicatat sebagai amal yang soleh, amal jariah, dan setiap huruf yang kita baca dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Dan setiap pelajaran sebagai nur dalam hati kita insyaallah. Taib, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki sesi tilawah, kemudian pembahasan tafsir ayat suci Al-Qur'an dalam surat Al-Masad ayat terakhir, dan renungan kita pada malam hari ini insyaallah. Taib, para kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, soal yang pertama silahkan dijawab di kolom komentar. Apa arti kata dari fijidiha? Taib, silakan Bapak Ibu bisa dijawab. Apa dari kata fijidiha? Taib, Pak Agustin, alhamdulillah jawabannya di lehernya, insyaallah. Oke, silakan yang lain. Ada yang lagi jawabnya? Ada lagi jawaban yang lainnya? Fijidiha. Betul, masya Allah di lehernya. Baik. Selanjutnya saya akan selanjutnya arti dari kata hablun. Dari kata hablun. Baik. Betul. Ibu Niken, betul. Ibu Arum, tali, betul. Masya Allah. Sangat-sangat bersemangat. Pak Zaki Najib, tali, betul. Alhamdulillah. Selanjutnya, arti dari kata masad. Al-masad. Jadi hablum min masad. Artinya apa? Sabut. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sangat nanti sekali. Masya Allah. Betul, betul. Masya Allah. Sabut. Tayyib, selanjutnya. Penyebutan dari tali di leher menunjukkan apa? Penyebutan tali di leher menunjukkan seperti apa gitu. Silakan jawab. Penyebutan tali di leher menunjukkan apa, Bapak-bapak, Ibu sekalian, kaum muslimin? Penghinaan, Ibu Harni, penghinaan dan siksaan. Masya Allah, betul, betul. Azab, Ibu Yunimas, Masya Allah, azab, betul, Masya Allah. Selanjutnya, silakan yang lain. Masya Allah. Kehinaan, Masya Allah. Siksaan bagi istri Abu Lahab, Masya Allah. Betul, Pak Gustian, betul. Selanjutnya, ada lagi? Masya Allah. Baik. Selanjutnya, saya pertanyaan lagi. Ayat kelima dari surat Al-Masad menjelaskan tentang apa? Kaum muslimin, Bapak Ibu semuanya. Ayat yang kelima dari surat Al-Masad menjelaskan tentang apa? Ayatnya itu fi jidha hablum mim masad. Menjelaskan tentang apa? Siksaan bagi istri Abu Lahab. Silakan jawab.
kehinaan Ibu Evi, kehinaan dan azab bagi istri Abu Lahab. Ibu Ida, pembahasan, Masya Allah, pembalasan bagi yang menghalangi dakwah. Dakwah siapa ini? Ya, harus jelas ya, Insya Allah. Kemudian ayat ini menggambarkan kehinaan dan balasan atas perbuatan yang memusuhi dan mengganggu Rasulullah SAW. Betul, Masya Allah, Masya Allah. Ibu Yunima, siksaan dan azab bagi orang yang menghasut. Betul. Kehinaan istri Abu Lahab di dunia. Betul seperti itu ya. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Betul semua, Alhamdulillah. Tayyib. Terakhir ya. Mengapa istri Abu Lahab mendapat ancaman tersebut? Silakan. Mengapa istri Abu Lahab mendapatkan ancaman tersebut? Sabar. Ibu Silva Aziz, karena ikut andil dalam memusuhi Nabi. Masya Allah. Ya, betul. Berlomba-lomba dalam kejelekan. Dan akhirnya mendapatkan sisaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Menghalangi dakwah Nabi. Insya Allah. Karena memusuhi Nabi Muhammad SAW dan menghalangi dakwahnya, betul. Karena ikut menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Masya Allah, Masya Allah, betul. Karena ikut mendukung suaminya berbuat jahat, Masya Allah, betul. Ya, jadi intinya jangan sampai membantu dalam hal kejelekan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Taib, taib. Cukup ya untuk tamhidnya. Semoga pertanyaan-pertanyaan ini menjadi apa? Menjadi bekal kita untuk lebih fokus mengikuti pembahasan pada majelis tadarus malam hari ini insyaallah ya. Baik, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini tibalah saatnya kita bersama-sama menyimak lantunan tilawah ayat suci Al-Qur'an dari surat Al-Masad. Mari kita siapkan hati kita, niat kita, bersihkan hati kita, pikiran kita, dan pendengaran kita. Semoga membuka hati kita untuk menerima hidayahnya, petunjuknya. Kepada saudara Zaki, kami persilakan. Zaki ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Jazakallah khairan kasiran pada Qari saudara Zaki atas lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Masad yang telah dibacakan, semoga menjadi pahala yang terus mengalir. Taib, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menyimak bacaan surat Al-Masad. Selanjutnya kita akan memasuki inti dari majelis kita, yaitu pembahasan tafsir ayat surat Al-Masad ayat kelima ya, yang berbunyi seperti fi jidha hablum min masad, yang artinya di lehernya ada tali dari sabut yang dipantal. Insya Allah pembahasan ayat ini akan disampaikan oleh guru kita yang kita hormati, Al-Ustadz Dr. Rahmat Hidayat Lubis, Hafidhullah. Kepada beliau kami persilakan. Dokter Rahmatnya nampaknya belum belum ini belum ready Sadian.
lagi takziah, sebentar lagi mungkin masuk ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Silakan Ustaz Agus. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil Mustafa. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin sambil menunggu Ustaz Rahmat, sebentar lagi insya Allah akan bergabung bersama Ustaz, kita. suaranya tidak keluar, Ustaz. Eh, Sambil menunggu Ustaz Rahmat, mungkin insya Allah beliau sebentar lagi mungkin 5 atau 10 menit lah paling tidak maksimal. Insya Allah akan bergabung dengan kita. Beliau saat ini sedang bertakziah ya. Jadi mungkin kita mengisi waktu sebentar dengan sedikit memurojaah eh, dari surat Al-Masad ya, ayat 1 sampai 5 ini, terutama yang akan kita tadrus ayat 5 ya, berarti ayat terakhir. Nah, mengenai surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Nah, kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 4 lah paling tidak. Nah, di antara ayat itu, ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada vonis atau ketetapan yang Allah tentukan. Nah, kepada tokoh utamanya siapa, yaitu Abu Lahab tentunya. Nah, sebutkan apa saja vonis dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab ya, kepada Abu Lahab. Kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ayat yang keempat mungkin ya. Nah, silakan mungkin bisa disebutkan. Nah, iya, celaka, vonis celaka, celaka dari apa itu? Nah, itu satu celaka. Kemudian apa lagi? Nah, masuk neraka. Nah, jadi celaka, ya, kemudian segala usahanya tidak berguna, kemudian masuk neraka ya. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi itu vonis-vonis dari Allah atau kekuasaan atau sebagai bentuk pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik, itu mungkin sedikit tambahan. Alhamdulillah Ustaz kita Ustaz Rahmat sudah bergabung dengan kita, berada di tengah-tengah kita. Selanjutnya mungkin marilah kita sama-sama menyimak penjelasan ya yang akan disampaikan oleh guru kita semua terkait surat Al-Masad ayat yang kelima insyaallah. Kepada Ustaz Rahmat mungkin kami silakan, tafadhol Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. Allahumma 'allimna al-Qur'ana wa as'idna bihi. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum para pentadarus Al-Quran yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum Ustadz Din dan juga Ustadz Agus dan Ustadz Zaki. Barakallahu fikum dan semuanya. Kita bersyukur pada Allah hari ini kita bisa bertadarus kembali. Semoga Allah mengajarkan kita Al-Quran dan membahagiakan kita dengan Al-Quran Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dari surat Al-Masad dan mungkin penutup ya hari ini surat Al-Masad insyaallah taala. Kita memasuki ayat yang terakhir, yaitu
ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. طيب بارك الله فيكم. Kita sudah mengerti artinya insya Allah ayat 1 sampai ayat 4 dan kita akan mulai mengartikan ayat 5. Bismillah. Fi ya, fi jidiha. Arti fi, apa arti fi? Fi di ya, artinya di. Kemudian jidi, jid. Apa arti jid? Jidun. Jidun atau jidi. Jid artinya leher. Ha, apa arti ha? Nya ya. Kembali ke siapa? Barakallahu fik, Masya Allah. Nyanya kembali ke siapa ini? Kemana nih? Ke perempuan ya, istri Abu Lahab. Kemana? Ke ayat berapa? Ya, kembali ke ayat 4 ya. Dari kata wamra'atuh, imra'ah. Istrinya berarti. Istrinya Abu Lahab. Nah, sahih fi jidiha, di leher istrinya Abu Lahab. Gitu, di leher istrinya Abu Lahab. Ada habl. Apa arti habl? Tali. Sahih, min. Apa arti min? Min artinya dari. Ya, sahih. Masya Allah, barakallahu fik. Pintar-pintar nih. Taqabbalallahu minkum jami'an. Masya Allah alaikum. Semoga Allah fahamkan kita Al-Quran Al-Karim. Masad, apa arti masad? Nah, Masya Allah. Masad artinya sabut kasar. Ya. Jadi masad itu biasanya diartikan sebagai sabut dari batang pohon kurma. Dan dia memiliki sifat kasar, keras. Sabut kasar keras mungkin ya kalau kita ingin melihat di dalam kehidupan nyata ini sabut yang keras yang dipintal, diikat itu contoh saja ya, contoh kecil gambaran agar tergambar itu adalah sabut pintal yang dipakai untuk mengikat kapal feri ya, kapal laut. Kapal laut kalau mereka menepi ke pinggiran pantai, nah itu diikat. Nah di situ ada satu tali yang besar, yang sangat kokoh, yang sangat keras. Yang kalau dipegang itu pertama berat, yang kedua keras. Nah, mau nggak dikalungin pakai ikatan tali pengikat kapal feri Bangkahuni Merak? Ya, pakai tali rapia aja nggak bagus, apalagi pakai tali tambang. Ya, itu tali gambaran. Tapi tentu yang dimaksud dari masad ini nanti adalah sifat kasar ya. Sifat tali yang kasar dan keras. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana para ulama menjelaskan kata masad ini. Memaknai masad. Itu arti tekstual atau lafaz, arti per lafaz. Ana sekarang mau jelaskan arti yang lebih dalam dari setiap kata. Bismillah. Yang pertama,
kata jidun. Jidun di sini jidi, fi jidi menjadi kasrah jidi karena ada fi. Ya, fi jidi. Nah, jidi atau jidun aslinya jidun. Jid ini adalah artinya leher seorang wanita. Bagian bawah leher yang dekat dengan tulang, ya, dengan bagian tulang. Ya, ini leher bagian bawah ini disebut jid. Dan jid ini adalah leher yang dipakai, leher yang biasa diletakkan padanya perhiasan kalung. Itu disebut jid daerah sini. Nah, kata jid ini digunakan hanya untuk leher seorang keturunan Hawa, seorang wanita, seorang perempuan saja. Kata jid, leher yang menunjukkan leher perempuan, leher yang indah, leher yang bagus, leher yang indah. Itu kata jid. Jadi kalau leher laki, leher Ana, leher Ustaz Agus, leher Ustaz Din, itu tidak bisa dikata jid, tidak bisa disebut jid. Ini hanya digunakan oleh bangsa Arab sebagai kosakata yang menunjukkan keindahan leher seorang wanita. Dan kata-kata ini digunakan oleh orang Arab. Mereka pakai ini. Fi jidiha. Ya, fi jid. Baik, jadi kata jid adalah menunjukkan keindahan. Nah, gitu ya. Menunjukkan keindahan lehernya siapa? Keindahan lehernya siapa ini? Lehernya si istrinya Abu Lahab. Lehernya indah. Kemudian di sini juga sama berarti, ya Ummu Jamil, sahih. Sama dengan kata lahab bagi Abu Lahab. Ini juga menunjukkan keindahan. Lahab artinya kemerah-merahan. Wajahnya saking putihnya. Kita kalau melihat orang Arab yang memang yang putih, kalau lagi melihat putihnya orang Arab itu putih susu. Berbeda dengan putihnya hamba Allah yang lain, yang dari negeri lain. Ya, jadi putihnya mereka tuh Masya Allah. Nah, lahab itu artinya putih yang indah kemerah-merahan. Putih yang Masya Allah. Untuk Abu Lahab. Jadi Abu Lahab di sini ada pujian dari Allah untuk wajahnya yang putih kemerah-merahan, saking putihnya ya, putih susu. Tapi keindahan wajah ini akhirnya pun dilahap oleh api neraka. Ternyata hal yang sama di sini bisa kita lihat dari kata jid, hal yang sama ternyata terjadi pada istrinya. Allahu Akbar. Keindahan lehernya beliau, yang di leher itu digantungkan perhiasan berupa kalung. Di sini juga ternyata keindahan ini ternyata menjadi pusat penyiksaan nanti di akhirat. Menjadi indah di dunia, tetapi ternyata menjadi sebab disiksanya di akhir. Ini hati-hati ya, ini bisa jadi pelajaran. Hati-hati antum yang memiliki keindahan bentuk tubuhnya tinggi, warna kulitnya putih, rambutnya, hidungnya, matanya, tangannya, kakinya. Intabihu. Hati-hati. Hati-hati salah menggunakan subhanallah bisa berbalik arah menjadi musibah di akhirat kelak. Memang seperti itu. Jadi kecantikan itu sebenarnya rizki, anugerah, tapi di waktu yang sama adalah ujian bagi Allah. Ketampanan itu rizki, anugerah, tapi di waktu yang sama wamtihan, dia ujian dari Allah. Sebaliknya, ketidaktampanan, ketidakcantikan itu ujian dari Allah, tapi satu sisi adalah kebaikan dari Allah. Ya, kita melihat orang, oh tidak tampan, oh tidak indah wajahnya, tidak cantik misalnya. Itu pandangan kita.
pandangan manusia, tapi di pandangan Allah itu kebaikan buat dia. Hati-hati kita ini. Kita lihat, oh ini wajahnya tampan. Itu menurut kita baik. Enggak. Menurut kita belum tentu baik. Menurut Allah belum tentu baik. Bisa jadi itu adalah sebagai pusat ujian yang akan menjadi musibah bagi dia. Nah ini contoh ini. Contoh ini Lahab. Keindahan wajahnya yang putih. Juga si, siapa namanya nih? Ummu Jamil. Lehernya yang indah. Yang ada satu pepatah mengatakan saking indahnya leher jid. Jadi kalau leher disebut jid, saking indahnya leher itu. Bukan lehernya Ummu Jamil, bukan. Leher wanita yang saking indahnya itu. Maka perhiasan pun, ya ini majas. Perhiasan pun merindukannya jika dia dilepas. Gitu. Jadi kalau perhiasan itu dilepas, seakan-akan perhiasan berbicara. Sungguh aku merasa bersedih, diasingkan, dilepas oleh leher yang indah itu. Nah ini menunjukkan bahwa kata jid adalah indahnya leher. Nah Ummu Jamil memiliki keindahan leher dan diletakkan di leher beliau satu perhiasan yang indah. Nah kalau kita lihat perhiasan ini banyak penjelasan dari para ulama tentang perhiasan yang dipakai oleh Ummu Jamil. Ya, di antara perhiasannya yang jelas adalah emas. Itu dulu. Yang jelas adalah emas. Perhiasannya emas. Berapa gram? Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam berapa gram. Yang jelas emas. Nilainya tinggi. Perhiasan di leher. Yang kedua, ada penjelasan bahwa emasnya ini disertai dengan perhiasan mutiara atau permata. Fakhirah. Jadi bukan hanya emas, tapi ada di situ hiasannya. Harganya sangat mahal. Bisa dikatakan itu adalah emas yang dibanggakan olehnya. Ya, perhiasan yang dibanggakan oleh. Sekarang pertanyaannya begini. Ada masalah apa dengan emas ini? Ya, Anda mau nanya nih ibu-ibu. Ini jangan-jangan gara-gara pakai emas jadi disiksa nih. Apa masalahnya nih? Apa gara-gara menggunakan emas liontin akhirnya disiksa? Atau ada masalah lain sebenarnya? Ibu-ibu ada yang pernah baca? Apa masalahnya? Coba sebelum dijawab, coba kita renungi dulu coba. Ada yang jawab ya? Coba kita renungi dulu. Gini, lihat. Ini kan ayat ini karena riya. Baik, karena riya. Jazakumullah khairan. Karena pemakaiannya musuh agama Allah. Masya Allah, mumtaz. Masya Allah, bagus. Ada lagi. Nih, bagus usaha yang Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Ana mau coba dulu nih. Nah, ada lagi. Karena bangga, karena untuk pamer. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jawaban-jawaban yang Insya Allah mendekati kebenaran. Baik, begini. Coba Anda cerita dulu. Karena riya, karena bangga. Baik, Anda cerita dulu. Kan kita udah paham ya. Karena tidak dikeluarkan zakatnya. Itu betul tuh. Tidak dikeluarkan zakatnya itu bisa menjadi siksa bagi penggunanya, hati-hati. Tapi nanti dulu ya, zakat emas perhiasan itu ada hukum. Tapi paling tidak harta yang tidak dizakati, betul harta yang tidak dizakati, emas batangan yang tidak dizakati akan menjadi setrikaan, siksa setrikaan bagi orang yang memilikinya di akhirat kelak. Baik, coba kita lihat di sini. Anda mau tanya. Di sini kan ayat pertama menjelaskan kebinasaan Abu Lahab sebinasa-binasanya. Ayat kedua menjelaskan ketidakbergunaan apapun yang muncul darinya, baik harta atau usahanya. Kemudian yang ketiga di sini menjelaskan tentang Abu Lahab akan masuk neraka dan dilahap ya. Kemudian ayat keempat menjelaskan bahwasanya istrinya pun akan masuk neraka. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuh. Berhenti di sini. Kalau mau mulai nggak boleh mulai di sini langsung. Nggak boleh. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab. Nggak boleh di situ. Kalau mau berhenti di wamra'atuh, mulainya dari wamra'atuhu hammalatal hatab gitu. Jadi bacanya
sayasla naran dzata lahabin imra'atuhu وامرأته حمالة الحطب. Baik. Dan istrinya juga masuk ke dalam neraka, yaitu sang pembawa kayu bakar dan penyebar fitnah dan provokasi kejahatan. Bukankah cukup sampai di sini? Bukankah kalau sudah sampai sini itu artinya sudah cukup bahwa istrinya masuk neraka? Apa sebabnya? Hamalatul hatab. Bukankah ini bisa dikatakan sudah cukup? Bisa dikatakan sudah cukup? Ya, maksudnya sudah informasi ini sudah cukup. Kenapa harus ada ini? Berarti ada masalah ini. Kenapa harus ada informasi kalungnya? Berarti ada masalah di kalungnya ini. Ya, Anda tanya ya. Bukankah dari sini ayat 1 sampai 4 ketika dia dilemparkan ke neraka dan dia sebabnya adalah hammalatal hatab, penyebar fitnah, memprovokasi kejahatan. Bukankah cukup? Bukankah dia masuk neraka? Itu sebabnya. Bukankah cukup? Hmm? Silakan jawab. Bukankah cukup? Cukup ya? Insya Allah cukup. Ya. Masih ada sebab lain. Baik, barakallahu fiik. Allah ingin memberikan hikmah. Mumtaz, barakallahu fiik. Artinya, sebenarnya tambahan ayat 5 ini ada sesuatu pesan penting di sini. Ya, ketika Allah mengabarkan ada azab khusus di mana nih? Di lehernya ini dengan hablum mim masad ini ada sesuatu. Nah, apa sih sebenarnya sesuatu ini? Nah, ini para ulama menjelaskan. Nah, apa sesuatu ini? Ternyata yang menyebabkan leher beliau itu nantinya akan disiksa, ya, bukan hanya lehernya saja, beliau karena jazakallah khairan. Ya, betul, Masya Allah. Jadi beliau akan disiksa, beliau akan disiksa bukan hanya di lahap neraka saja, tetapi ada siksaan khusus. Ada siksaan khusus, yaitu di lehernya. Sebenarnya ada apa? Nah, ada apa? Betul, sudah ada yang jawab. Betul, Masya Allah, barakallahu fikum. Yaitu karena kalung yang mahal tadi itu oleh Ummu Jamil, dia bersumpah. Bersumpah, la'unfiqannaha fi adawati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersumpah, saya akan jual kalung leontin saya ini, emasnya ini, saya akan jual untuk memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan jual untuk memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalung itu adalah kalung kebanggaannya. Harta terbaiknya yang dia banggakan. Karena tidaklah dia menjual sesuatu untuk memusuhi Muhammad kecuali sesuatu yang benar-benar berharga bagi dirinya. Untuk memusuhi orang yang paling dia benci. Untuk memusuhi yang paling benci, maka dikorbankan yang paling berharga. Itu kaidah umum. Ya, saya berani korbankan apapun yang berharga bagi saya untukmu, demimu. Kalau saya cinta kepadamu, saya korbankan yang terbaik untukmu. Kalau saya benci kepada, saya ingin memusuhinya, saya korbankan yang terbaik untuk supaya dia musnah. Itu sudah sesuatu yang ma'ruf, diketahui. Maka qiladah atau kalung ini adalah harta yang dicintai. Salah satu harta tercintanya. Harta yang dicintainya dikeluarkan, dijual untuk membiayai semua yang berkaitan dengan menggagalkan agama Allah dan menggagalkan Nabi Muhammad SAW. Ternyata itu sebabnya. Dan ulama mengatakan dijual sama dia. Dijual sama dia. Siapa di sini yang pernah melakukan kebalikannya? Aduh, kita belum pernah nih.
Ya, siapa yang pernah menjual kebaikannya berarti kebalikannya, menjual menjual cincinnya untuk agama Allah. Kita belum pernah ya, Masya Allah. Masya Allah. Oh pernah. Barakallahu fiik. Barakallahu Allah yang pernah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Menjual cincinnya, menjual kalungnya. Itu subhanallah. Mudah-mudahan bisa kita tiru yang baik. Itu dilakukan sahabat wanita. Dalam riwayat tentang sholat Idul Fitri, kata Nabi SAW setelah Nabi khutbah, ini khutbah Idul Fitri sunnah. Setelah khutbah Idul Fitri turun sedikit menuju ke tempat akhwat, musalla perempuan di belakang. Nabi berdiri, sampingnya Bilal ibnu Rabah. Bilal bawa selendang Nabi SAW. Kata Nabi SAW di hadapan para wanita, ya ma'syaran nisa, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, tasaddaqna, bersedekahlah, fa inni ara kunna aktsara ahlin nar. Karena aku melihat kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak. Suruh sedekah sama Nabi. Ada dua sebabnya. Apa sebabnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, takfurnal ashir. Kalian tidak berterima kasih kepada suami-suami kalian. Takfurnal ashir. Kalian tidak berterima kasih kepada jasa suami kalian. Apa sebab yang kedua? Naqisatul aql. Naqisatul aql. Naqisatul aql, akalnya itu tidak sesempurna laki-laki. Bagaimana ya Rasulullah? Protes para ibu-ibu. Kata Rasulullah SAW. Karena mereka tidak sempurna jumlah sholatnya seperti laki-laki. Laki-laki sholat sempurna. Tidak ada uzur syar'i. Tidak ada halangan. Tidak ada datang bulan. Sedangkan kaum wanita ada waktunya datang bulan. Di saat itu naqisatul aql, kata Nabi. Ketika datang bulan, akalnya berkurang. Kematangan agamanya berkurang. Allahu Akbar. Sadaqah Rasulullah SAW. Benar gak Bu? Kalau lagi datang bulan, kematangan agamanya berkurang. Itu kata Nabi SAW. Maka untuk membalas itu, suaminya salat, suaminya tetap salat ya khususnya. Wanita sang istri atau wanita datang bulan, terganggu, tidak bisa salat. Sedangkan yang kedua, yang laki-laki menafkahi istri dan anaknya, rumahnya, listriknya, makannya, pakaiannya, sekolah. Walaupun istri membantu, tapi tetap kadar laki-laki umumnya lebih banyak. Sang perempuan menerima, sudahlah menerima, kemudian tidak berterima kasih. Maka dua jadinya. Yang pertama, naqisatul aql, sholatnya tidak sepul laki-laki. Yang kedua, menerima dan tidak berterima kasih. Akhirnya kata Nabi, untuk balas itu tasaddaqna. Bersedekahlah kalian. Maka mereka tergegas, langsung hatinya. Mereka mendengar dengan telinga, mendengar dengan hati, dan mendengar dengan perbuatan. Langsung, ba'da salat Idul Fitri, langsung dicopot gelang-gelang mereka, cincin mereka dilemparkan, diberikan kepada Bilal bin Rabah. Ditampung oleh Bilal dalam bentuk apa? Sorban tadi. Maka diberikan kepada Nabi untuk fisabilillah. Dan Nabi sampaikan untuk fisabilillah. Nah itu kisah sahabiat. Begitu cepat mereka merespon apa yang Nabi sampaikan. Mereka mengakui kekurangan mereka dari dua sisi itu dan mereka membayarnya dengan sedekah. Itu Bapak Ibu-ibu sekalian. Nah, kisah di sini, kisah di Ummu Jamil, kisah seseorang wanita yang mengeluarkan hartanya yang dia cintai, bahkan bukan harta emas biasa, tapi kalung yang penuh dengan perhiasan. Dikeluarkan untuk memusuhi agama Allah. Maka inilah sanksi yang Allah berikan. Fi jidha hablum mim masad. Antum bisa ambil pelajaran di situ nanti ya. Bisa ambil pelajaran bahwa bukan emas dan liontinnya yang dipermasalahkan, tetapi penggunaannya yang dipermasalahkan. Penggunaan yang dipermasalahkan. Nah, di sini kenapa jadi sangat besar di azabnya? Ya, karena penggunaannya bahkan
akan dijual untuk memusuhi agama Allah. Maka diganti emas itu, padahal ruginya 2 kali berarti. Di dunia sudah dijual, habis, uangnya pun habis, dakwahnya usahanya memberhentikan Nabi pun tidak berhasil. Di akhirat pun akhirnya menjadi tambahan siksa. Sudah siksanya dia dilahap oleh api, ditambah pula dengan kalung di leher yang terbuat dari masad. Masad adalah tadi ikatan yang kuat. Ibnu Mas'ud mengatakan ikatan yang kuat di dunia, itu makna masad adalah tadi batang pohon kurma. Tapi Ibnu Abbas mengatakan yakni bentuk di akhirat nanti bukan semata-mata dari bahan kayu atau pohon, tidak. Beliau mengatakan bentuk, memang di dunia makna masad adalah pintalan dari serabut kayu yang keras. Tapi beliau mengatakan bukan zat serabut kayunya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tapi adalah bentuk kerasnya. Jadi karena bentuk kerasnya, makna mim masad di sini diambil kerasnya. Jadi apa? Bentuknya berupa rantai dari besi. Ya, beliau mengatakan bahwa di lehernya ada tambahan siksa, rantai dari besi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, rantai dari besi yang terbakar tentunya, yang sangat panas, yang terbakar. Oke, nanti antum silakan tadabbur masing-masing. Tayyib ya, antum tadabbur masing-masing. Ana ingin menjelaskan saja kisahnya. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah, melihat ayat ini bahwa seorang yang masuk neraka itu ternyata tidak hanya disiksa karena satu dosa saja. Semakin beragam bentuk dosanya, akan semakin bertambah bentuk siksanya. Hati-hati, na'udzubillah. Dan hal yang kebalikannya berlaku. Antum yakini itu, kebalikannya berlaku. Orang yang beramal saleh, yang biasa saja akan dapat pahala yang biasa saja. Kalau dia memiliki satu amal saleh tambahan yang spesial, maka dia akan meningkatkan derajatnya pahala khusus di akhirat. Kalau yang di ayat ini adalah siksa khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yahsabanna alladhina yabkharuna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah." Orang yang diberikan oleh Allah rizki yang banyak. Ini lihat nih ayatnya. Kemudian dia pelit. Ini ayat ini tidak bercerita dia riya, tidak bercerita dia gunakan untuk memusuhi agama Allah, bukan. Ayat itu pelit, dia tidak infakkan, dia tidak berikan anak yatim, dia tidak bantu orang duafa, dia pelit, disimpan hartanya, tidak dikeluarkan juga zakatnya, sayutawwaquna bihi, maka dia akan ditimpa dengan hartanya itu. Itu harta yang bukan dipakai untuk musuh agama Allah saja akan menjadi siksa. Bagaimana jika harta itu digunakan untuk memusuhi agama Allah? Nah inilah jadi lebih parah ya. Khusus fi jidiha hablum mim masad. Ya, bukan hanya habl, bukan hablun, tapi mim masad. Mim masad menunjukkan kerasnya tali itu, menunjukkan beratnya siksa itu di dalam neraka. Ya, tambahan siksa baginya. Demikian wallahu a'lam penjelasan dari Ana, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan mentadabburi bersama tutor masing-masing. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum pada Ustaz Rahmat Hidayat atas ilmu yang telah beliau sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari malam hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan menjadi sebab bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyimak penjelasan tafsir ayat terakhir dari surat Al-Masad. Selanjutnya, agar pemahaman kita semakin mendalam, seluruh peserta, seluruh berjamaah dipersilakan untuk memasuki background untuk berdiskusi bersama para tutor agar pemahaman kita semakin bertambah dan mentadaburi dari ayat terakhir ini. Silakan masuk ke roomnya masing-masing.
ke romnya, ke tutornya masing-masing. Dipersilakan. Insya Allah diskusi ini akan berlangsung kurang lebih 15 menit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam diskusi bersama para tutor insya Allah. Karena ada Ustaz Agus sama Ustaz Amin, kemudian ada Ustazah Wardah, silakan. Dan ada Ustazah Hanifah dan Ustaz Wardah. Ada juga Ustazah Ika, silakan. Ustazah Megan. Silakan kepada seluruh jamaah untuk memasuki break room masing-masing. Silakan yang baru masuk ke roomnya tutornya masing-masing. Gimana, Jack?
Alhamdulillah, selamat datang kembali kepada seluruh jamaah Majelis Tadarus Al-Quran Karim. Semoga diskusi yang telah dilakukan memberikan tambahan pemahaman, membuka wawasan baru, dan semakin menguatkan kecintaan kita terhadap kitabullah. Mudah-mudahan setiap pendapat yang disampaikan menjadi amal jariah dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Baik, jamaah sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengakhiri majelis pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama menyimak sepatah kata dan nasihat atau penutup dari guru kita kepada guru kita Dr. Rahmat. Dipersilakan. Jazakumullah khairan barakallahu fik. Satin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Masad sudah selesai alhamdulillah. Kesimpulan dari surat Al-Masad adalah kisah keluarga yang memusuhi keluarganya sendiri. Apalagi yang dimusuhi ini adalah keluarganya yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, surat Al-Lahab juga adalah kisah suami istri yang tolong-menolong dalam kejahatan. Tolong-menolong dalam memusuhi para pendakwah atau agama Allah dan yang berdakwah di jalan agama Allah. Jadi ini adalah kisah ya atau cerita nyata dari keluarga yang dari suami istri rumah tangga yang sama-sama saling mensupport, menjerumuskan diri mereka semua berdua suami dan istri ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari surat Al-Lahab ini bahwa rizki yang Allah berikan baik itu berupa kekayaan atau kedudukan atau mungkin keindahan fisik yang Allah berikan pada mereka berdua justru di mata manusia mungkin terlihat indah, tapi justru keindahan itu semua dan kenikmatan itu semua menjadi sebab bertambahnya azab mereka berdua di neraka kelak. Maka dari itu kita rubah cara memandang kita terhadap sesuatu di alam ini. Kita rubah bagaimana kita berkeluarga, bersaudara, kita harus menolong dia. Mobil khusus kalau dia adalah seorang yang berdakwah di jalan Allah. Yang kedua, suami dan istri kita seharusnya adalah saling topang menopang untuk menyebarkan agama Allah. Dan yang ketiga, atas rezeki yang Allah berikan pada kita, agar kita berhati-hati jangan sampai rezeki itu, keindahan itu justru menjadi tambahan siksa bagi kita. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pelajaran dari surat Al-Masad yang bisa kita ambil secara keseluruhan, dan masih banyak pelajaran lain. Semoga Allah fahamkan kita Al-Quran, Allah lembutkan hati kita, Allah bahagiakan kita dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dari ana sekian, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada guru kita atas nasihat yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memberkahi umur beliau, ilmu dan seluruh amal beliau, sehingga kita bisa terus belajar dan mengambil ilmu dari beliau insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tibalah kita di penghujung majelis tadarus Al-Qur'an pada kesempatan hari ini.
Semoga pelajaran yang kita dapatkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan semata, tetapi ucapan alhamdulillah dan diakhiri dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan selama memandu jalannya majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada majelis tadarus Al-Qur'an berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dan semakin mencintai kalam Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Siap.